anak-anak kelas 5A yang hebat. Bagaimana tadi imunisasinya? Berhasil kan? Nah, masih sakit? Enggak ya. Kalian kan disuntik supaya sehat juga, ya. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan menyimak video pembelajaran, ya. Kita akan melanjutkan tematik 5C-nya. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan buku tematik 5C-nya. Silahkan dibuka. Ya, kita akan melanjutkan subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Silahkan dibuka halaman 99. Nah, di buku kalian atau di layar ya ada berbagai macam makanan ya. Ada buah-buahan ya, ada sayur mayur ya, ada kacang-kacangan. Ada segar sekali nih, ada jus ya, jus stroberi. Itu kesukaan Bu Santi tuh ya. Nah, ini semua makanan sehat ya. Nah, makanan sehat itu sangat diperlukan anak-anak ya. Untuk apa? Untuk tubuh kita ya. Nah, menjaga asupan makanan sehat ini harus dilakukan ya agar kita terhindar dari yang namanya penyakit gangguan sistem pencernaan. Betul sekali. Nah, kemarin pelajaran-pelajaran sebelumnya ini kita sudah mempelajari tentang gangguan pencernaan ini ya. Apa saja coba kalian masih ingat tidak? Ya, iya ada diare. Ya, apalagi gangguan pencernaan yang mengganggu organ sistem pencernaan kita apa? Ya ada mah ya. Kalau terlambat makan ya kita bisa mah ya. Tuh, kemudian ada ulkus. Ya, ini kalau ulkus ini sejenis mah ya. Nah, itu kemudian ada apa lagi? Kemarin kolik ya. Nah, kita akan lihat di sini penyakit yang menyerang organ pencernaan ya. Tadi ada mah, ada ulkus ya, ada kolik ya. Ini menyerang lambung nih kolik ini ya. Kemudian diare dan sembelit. Mungkin ada yang pernah sembelit ya. Susah buang air besar ya. Ini menyerang usus halus ataupun usus besar. Itu juga karena sembelit itu kurang serat ya. Makanan yang berserat, kurang sayur, kurang buah ya. Nah, penyebab penyakit organ pencernaan itu salah satunya adalah kekurangan serat atau vitamin dan vitamin ya. Penyebab lainnya disebabkan oleh bakteri ya ataupun virus ya. Kalau bakteri mungkin kalau kalian jajan di pinggir jalan ya ada bakterinya ya, sehingga menyebabkan kita sakit perut ya. Nah, mengidentifikasi penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia ya. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah menyimak ya, ada poster tentang gangguan pencernaan pada manusia ya. Nah, ini sekarang kita akan melihat ya atau kita mengidentifikasi penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Biasanya kalau mengidentifikasi ini ya itu bisa melalui survei ya. Ada teman-teman kalian 28 anak ya. Nah, kalian bisa survei ke teman-teman kalian ya. Kira-kira penyakit apa saja sih yang pernah kalian alami ya, yang mengganggu sistem pencernaan kalian apa saja ya, dengan melalui survei mendata ya. Nah, apa itu survei? Survei itu kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sekelompok orang ya. Jadi ditanya satu persatu ya, kamu pernah nggak sakit yang berhubungan dengan organ sistem pencernaanmu ya. Lalu didata satu persatu ya. Tapi kalau sekarang mungkin belum mungkin ya untuk, tapi kemarin kita sudah PTM ya, sudah bertemu dengan teman kita ya. Nah, bisa juga ini surveinya bisa dilakukan melalui telepon ya, telepon. Halo, Flynn mau tanya dong, ini kan aku mau mensurvei nih, mau mendata nih ya. Nah, kira-kira
jenis-jenis penyakit apa saja sih ya yang menyerang atau yang mempengaruhi organ pencernaan kita. Ya, yang paling banyak itu apa? Aku mau survei nih, ya. Bisa melalui telepon, ya. Surat, kalau surat mungkin udah ketinggalan zaman ya. Tatap muka. Nah, tatap muka seperti kemarin kita tatap muka, seru ya kemarin ya tatap mukanya ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah banyak yang bisa mengikuti PTM ya, walaupun masih terbatas ya, nggak apa-apa, nanti Bu Santi bagi ya, dibagi. Oke. Nanti bisa ditanyakan juga ya melalui tatap muka ya untuk survei ini. Nah, beberapa survei ini dilakukan dengan mewawancarai ya atau menanyai ya sekelompok orang ya. Nah, ini contohnya ini ya. Di sini ada data ya survei berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Jadi sudah diberikan daftar pertanyaan ya, daftar pertanyaan. Di sini ada identitasnya, nama, umur, alamat. Nah, ya kemudian mungkin ada beberapa yang mungkin aduh aku malu kalau menjawab itu ya. Jadi dibuat informasinya itu bersifat rahasia ya. Lalu ada beberapa daftar pertanyaan ya yang bisa dijawab oleh responden ya. Seperti ini pertanyaannya, apakah gangguan pencernaan yang pernah dialami? Kira-kira kamu pernah mengalami gangguan pencernaan apa? Ya. Lalu tindakan apa yang diambil? Wah, aku langsung ke dokter. Ya, nah itu bisa dijawab. Lalu ciri-cirinya apa? Aku sakit perut ini sampai ke kamar mandi berkali-kali. Nah, ya. Lalu ditanyakan apa penyebabnya, lalu ditanyakan apakah responden melakukan kebiasaan hidup sehat untuk mencegah ya. Kemudian seberapa sering responden mengalami gangguan itu ya, bagaimana cara responden mencegah agar tidak sakit kembali ya. Nah, ini merupakan contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh responden ya. Nah, ini sebelum ada corona ya, ini Bu Santi juga pernah menugaskan kakak-kakak kalian ya untuk survei ke teman-temannya sendiri dan juga ke teman kelas lain ya yang di kelas 5 ya. Lalu setelah mereka mendapatkan hasil surveinya, mereka mempresentasikan dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, mereka jelaskan di situ kepada teman-temannya ya. Lalu mereka juga mempresentasikan kesimpulannya ya, apa yang bisa disimpulkan dari hasil survei kalian ya. Nah, sekarang kita buka di halaman 102. Ya, halaman 102. Nah, ini kita akan melihat terlebih dahulu langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik. Ya, nah ini pada media elektronik nih ya. Yang pertama, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Ya, lalu menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Kemudian menyiapkan para pemerannya. Pemerannya disiapkan dulu ya. Harus ada pemeran. Kalau nggak ada pemeran, layar TV-nya kosongan ya, tidak menarik ya. Sesuai dengan tokoh pada naskah. Lalu berlatih ya sesuai naskah yang telah dibuat. Ya, nanti kalau salah-salah terus yang melihat juga, ih, ini iklan apa sih dari tadi ngomong salah terus ya, kurang menarik ya. Nah, tujuan setiap iklan itu untuk apa? Supaya dapat mempengaruhi penontonnya ya, supaya bisa membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan. Wah, itu iklannya menarik. Aduh, itu susunya kok menarik sekali ya. Pengen beli, pengen coba ya. Apalagi para YouTuber itu sekarang ya juga sering mengiklankan ya. Wah, mengiklankannya tentunya dengan menarik ya. Nah, kita jadi aduh, asik banget itu. Apa ya yang diiklankan sama CNX tuh? Wah, asik itu, mau aku beli ah. Wah, itu iklan
iklannya bagus banget, ada Cimory, aku mau beli. Nah, jadi tertarik untuk membelinya, ya. Nah, sekarang kita akan melihat tata cara menampilkan iklan, ya. Nah, tadi survei yang tadi kita pelajari itu digunakan juga untuk membuat iklan, ya. Misalkan untuk mengetahui informasi yang ingin disajikan dalam iklan, kira-kira responden itu inginnya iklan yang ditampilkan nanti tentang apa sih? Apakah tentang kesehatan atau tentang game atau tentang makanan, ya? Perlu dilakukan survei terlebih dahulu, ya. Atau mungkin tentang minuman kesukaan, ya. Nah, iklan yang sudah dibuat naskahnya ini sebaiknya ditampilkan atau diperagakan di depan masyarakat. Nih, berarti bisa melalui media cetak ataupun media elektronik, ya. Nah, pada media cetak ini iklan hanya dapat ditampilkan dalam bentuk gambar yang dibuat sesuai kreativitas agar apa? Agar menarik, ya. Nah, pada media elektronik iklan diperagakan dengan cara berdialog atau berakting, ya, agar bisa didengar oleh para masyarakat dan disaksikan tentunya, ya. Nah, ini ada tata cara menampilkan iklan. Yang pertama ini membaca dan memahami naskah dengan seksama. Jadi kita harus benar-benar memahami naskah iklan tersebut, ya. Kemudian memahami alur naskahnya dan menghafal dialog peran, ya. Harusnya yang datang itu Nina dulu lah. Kok si Bima sudah datang duluan, ya. Kamu belum gilirannya kok sudah datang, ya. Nah, ini harus benar-benar dipahami. Kemudian menggunakan suara lantang, ya, tidak lirik. Halo, saya ingin memperagakan, ya, ini baju dan kurang menarik, ya. Nah, jadi harus yang lantang suaranya supaya terdengar, ya. Kemudian berakting sesuai alur naskah, ya. Kemudian menggunakan perlengkapan yang mendukung, ya. Nah, jangan sampai salah kostum, ya. Kostumnya diminta untuk mempergunakan baju adat, ya, kamu malah pakai baju tidur, ya, tidak mendukung. Lalu melakukan kontak mata dengan penontonnya, jangan hanya nunduk aja lihatnya lantai, ya, nggak bakal dilirik sama penontonnya, ya. Lalu memperhatikan posisi tubuh, ya. Nah, harus diperhatikan kira-kira harus menghadap kemana, membelakangi penonton atau menghadap penonton, ya. Ya, ini yang ke-8, jangan membelakangi penonton, ya. Masa penontonnya dibelakangin begini, ya, nggak sopan, ya. Nah, itu yang harus kita pahami dalam menampilkan iklan, ya. Apalagi nanti saat kalian menampilkan iklan, ya, pastinya nanti ada tugas, ya, untuk menampilkan iklan, ya. Jadi nanti kalian harus benar-benar paham cara menampilkannya, ya. Nah, iklan yang tadi kita lihat nih, ya. Nah, tuh iklan yang kita lihat itu sedang apa itu memperagakan baju, ya, memperagakan baju daerah, ya. Nah, ini juga iklan ini memang juga bisa untuk mempromosikan karya seni rupa Nusantara, ya. Nah, sebagian besar pembuatan karya seni rupa daerah itu memerlukan keterampilan tangan, ya, seperti mungkin tadi baju-baju adat tadi, ya, bisa memerlukan keterampilan tangan, ya, juga dibuat dari motif-motif yang berbeda, ya, yang hiasannya berbeda. Nah, ini setiap karya seni ini memiliki ciri khas, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, ada motif nih, ya, motif tenun nih. Nah, oh iya, nanti setelah video pembelajaran ini kalian diminta untuk membuat batik, ya. Nah, membuat batik motifnya bebas, ya. Kalian bisa ambil dari sini, dari motif yang ada di PowerPoint ini, ya. Ini motif tenun nih seperti ini, ya. Nah, ini kalian bisa lihat seperti ini, ya. Lalu motif batik, ya. Nah, ini seperti ini, ya, ini. Nah, ini juga nih, ya. Nah, ini kemudian juga ada motif bunga, ya, ada motif bunga.
motif apa ini, batik Megamendung ya. Nah, nanti kalian boleh pilih ya, ataupun nanti Bu Santi akan share juga gambar ya supaya kalian bisa pilih untuk membuat seni rupa Nusantara ya, motifnya bebas ya. Nah, ini motif kawung ini ya, ini batik tradisional, ini juga bisa membuat seperti ini nih ya, mudah ini ya. Tuh ya, tinggal kemudian kalau sudah bagus dibuat gambar sketsanya dulu ya, sudah penuh satu lembar ya. Tapi jangan lupa anak-anak, sebelum kalian menggambar terlebih dahulu dibuat garis tepi supaya rapi ya, supaya rapi. Setelah itu baru kalian menggambar sketsanya ya. Sketsa sudah jadi ya, kalian bisa mempergunakan atau melukisnya, bisa mewarnainya, bisa mempergunakan krayon, pensil warna ataupun cat air, boleh ya. Nah, ini batik modern nih seperti ini. Ada motif bunga-bunganya ya. Nah, ini ada teknik pembuatan batik ya. Kalau kita membuat batik ya, ada yang dari teknik tulis ya. Jadi menggunakan canting ya, malam ya, canting dan malamnya. Hati-hati karena itu panas ya. Mungkin kalau kalian sudah pernah mencoba di Jogja itu juga ada itu ya, untuk tempat untuk membuat batik tulis ya. Kalian bisa mencobanya itu ya. Itu teknik tulis. Kemudian teknik cap. Biasanya kalau teknik cap ini lebih ke pabrik-pabrik supaya apa? Supaya cepat ya. Para konsumen membutuhkan motif jenis ini harus segera jadi ya. Maka teknik cap itu adalah yang paling cepat ya. Tinggal dicap jadi ya. Kemudian ada teknik cetak atau sablon ya. Jadi itu di sablon. Nah, kita lihat nih. Nah, ini teknik cetak nih ya, cepat ya, jadi dicap. Nah, dicetak. Nah, ini untuk teknik tulisnya agak lama ini ya, karena harus menggambar dulu ya, mengikuti pola ya, lebih lama. Dan biasanya ini kalau batiknya dijual di pasaran ini lebih mahal ya. Nah, ini kemudian ada juga ini, kalau ini ditenun ya ini. Nah, ini menenun nih ya. Pakai benang-benang kemudian ditenun ya. Kalau ini sablon ya, jadi dalam jumlah lebar seperti ini langsung disablon ya. Ini juga cepat juga ini ya. Oke. Nah, kalian tadi bisa melihat batik tadi di halaman 104 itu ada ya. Nah, ini yang di halaman 104 bagian bawah ada motif batik kawung. Itu menurut Bu Santi paling gampang ya. Nanti kalian bisa mencontohnya di situ ya. Selanjutnya kita buka di halaman 6 ya. Nah, anak-anak, di sekitar kita itu terdapat banyak keberagaman. Tadi juga ada keberagaman dalam karya seni rupa Nusantara tadi ya. Nah, setiap hari kita melakukan aktivitas yang beragam juga ya. Ada yang sedang belajar, ada yang sedang bermain ya. Ada yang sedang membersihkan rumah ya. Nah, begitu juga dengan makanan yang kita konsumsi juga beragam ya. Ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya ya. Nah, terkadang kita juga mengkonsumsi makanan yang berbeda dengan teman kita. Bu Santi hari ini makan sayur asam ya. Kemudian mungkin Niel di sana makan ayam goreng sama sayur bayam ya. Lalu mungkin Nicholas di sana makannya spaghetti ya, berbeda-beda ya, cukup beragam ya. Nah, keberagaman tersebut membuat kita memiliki pengalaman dan kita bisa berbagi cerita dengan orang lain ya. Nah, makan apa kamu? Oh, hari ini aku makan spaghetti. Oh, hari ini aku makan bayam sama ayam goreng, enak loh. Ya, buatan mamaku enak ya. Nah, itu bisa menjadi cerita ya. Nah, keberagaman tadi bisa berupa makanan, ide ya, atau karakter ya, juga berbeda-beda ya. Nah,
keberagaman tersebut bisa dimanfaatkan dalam bekerja kelompok. Nah, bekerja kelompok tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan ya anak-anak. Nah, kita akan melihat di sini kekurangan ya, kekurangan pada saat kerja kelompok ataupun kerja seorang diri. Ya, nah kita lihat di sini. Kalau kita bekerja kelompok, ya nih kerja kelompok. Nah, kekurangannya pastinya ada perbedaan pendapat ya. Ini yang maunya seperti ini maunya seperti ini ya, pasti ya ada perbedaan pendapat. Begini aja ya, cara menyelesaikan nomor 2 seperti ini ya. Nah, ya berbeda. Waktu dan tempat juga harus disepakati. Ya, nanti kalau maunya satu ketemuan di kafe, satu maunya di sekolah, satu maunya di rumahnya Nelly ya, tidak ketemu ya, maka harus ayo kita mau ketemuan di mana? Oh, di sekolah aja biar gampang. Oke. Ya. Nah, maka harus disepakati, ya. Nah, lalu manfaatnya apa? Manfaatnya ini pekerjaan bisa cepat selesai. Ya, lalu tugas-tugasnya juga bisa dibagi. Kamu nanti menyelesaikan yang nomor 2, kamu yang nomor 1, kamu yang nomor 3 ya. Nah, kamu yang nomor 5. Nah, namanya kerja kelompok harus bicara, semuanya harus bicara. Jangan cuma diem ya, mendengarkan ya, lalu ikut aja apa kata mereka, jangan ya. Keluarkanlah pendapat kalian ya, supaya kita bisa saling berbagi pendapat ya, kita bisa berdiskusi ya. Nah, kemudian kalau kita kerja seorang diri ya, kekurangannya pekerjaannya tentunya tidak cepat selesai ya, lebih lama ya. Kemudian kita tidak bisa bertukar pikiran dengan teman-temannya. Hanya pikiran kita sendiri, ya udah kita kerjakan sesuai pikiran kita sendiri ya. Nah, manfaatnya dapat bekerja kapan dan di mana aja. Aku mau ngerjain di rumah aja ya. Aku mau ngerjain di sekolah ya. Kemudian tidak harus menunggu temannya ya, ya. Kemudian tugas selesai sesuai keinginan kita ya. Nah, tuh ya, kalau ini bekerja kelompok ya, asik ini ya, kita bisa saling bertukar pendapat, saling bertoleransi ya. Oh, pendapat kamu seperti ini. Oke, coba kita pikirkan dulu ya. Pendapatnya Niel, pendapatnya Flynn ya. Kita pikirkan dulu coba. Oh, pendapatnya Audrey tadi bagus itu ya. Bagaimana nih teman-teman? Nah, ya kita belajar ya, mampu menyelesaikan masalah dengan bersama-sama ya. Nah, saat mempraktekkan iklan ya, ini saat mempraktekkan iklan nanti tentunya kita akan praktek iklan ya. Nah, kita lihat di sini halaman 108. Kerjasama ini bisa dilakukan saat kita akan menampilkan iklan ya. Kalau iklan biasanya membutuhkan lebih dari satu ya, ada beberapa peran itu ya. Nah, itu biasanya membutuhkan kerjasama juga ini ya. Sebelumnya itu kita juga sudah membuat atau mempelajari naskah atau storyboard ya. Nah, kemudian kita akan melihat di sini hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita mempraktekkan iklan ya. Yang pertama, pastikan suaramu lantang dan jelas ya. Kalau suaranya pelan, aduh itu ngomong apa sih ya, nggak terlalu terdengar ya. Aduh, iklan apa sih tuh, kok nggak jelas ya. Nah, maka dipastikan ya suaranya harus lantang dan jelas ya. Pahami dan hafalkan teks ya. Kemudian sesuaikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Jangan ekspresi harusnya sedih karena makanannya kok makanannya kok ini, misalkan disuruh mempraktekkan atau mengiklankan makanan sehat ya, yang ada di depan kamu itu makanan sehat semua, tetapi kamu disuruh ekspresinya wajah sedih karena mungkin kamu tidak terbiasa makan makanan sehat. Harusnya sedih ya sedih ya, jangan apa ini makan, jangan tertawa ya, itu tidak cocok ya. Sedih lalu mamanya
bilang, kenapa kamu sedih nak? Aku nggak suka sayur, Ma. Nah, lalu di situ mamanya, nak, sayur itu sehat, ya, makanan yang sehat, ya, bagus untuk tubuhmu, ya. Nah, lalu dari situ baru nanti bisa dicairkan suasananya, membuat anaknya bersemangat lagi. Ini enak nak, coba kamu coba ini, ya. Ini resep mama, ya. Walaupun mungkin kamu nggak suka bayam, tapi kalau kamu sudah makan sayur ini pasti akan ketagihan, ya, dengan bujuk rayu mamanya, ya. Lalu ekspresinya berubah menjadi senyum, ya. Nah, itu juga harus disesuaikan, ya. Kemudian posisi tubuh juga tidak membelakangi penonton, ya, tidak sopan dong, ya. Kemudian menggunakan perlengkapan pendukung yang tepat, ya. Nah, kita buka di halaman 109. Nah, iklan ini digunakan untuk mempromosikan sesuatu, termasuk tadi mempromosikan karya rupa Nusantara, ya, seperti batik tadi, ya. Nah, tentunya kalian pernah melihat batik, ya. Ada di sini yang tidak pernah melihat batik. Nah, kalau yang kita pakai ini juga batik, ya. Nggak mungkin kalau kita nggak pernah pakai batik nih, ya. Kita pakai batik nih, kalian berarti juga sudah pernah melihat, ya. Nah, batik. Nah, kita lihat di sini ciri-ciri batik tradisional, ya. Coraknya memiliki makna simbolik, ya. Kemudian umumnya itu bermotif geometris, ya, barong, ular, pagoda, ya. Itu ciri batik tradisional. Kemudian warnanya cenderung gelap, ya, hitam, coklat, ya, putih, kehitaman, ya. Nah, kemudian motif batik ini merupakan ciri khas daerah asal, ya, dari Cirebon, ya, dari Tegal, dari Jawa Tengah, ya, dari Solo, ya. Nah, berbagai macam. Kemudian kalau ciri batik modern, nah ini coraknya tidak memiliki makna atau simbolik khusus, ya. Umumnya ini lebih ke motifnya ke tumbuhan ataupun ke bunga, rangkaian bunga, ya. Nah, warnanya ini cenderung bebas, biasanya ini lebih terang, ya, lebih cerah, ya, biru, merah, ungu, ya. Kemudian motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal, ya. Nah, ini nanti kalian juga bisa membuat motif batik dengan motif bunga, boleh, ya. Nah, ini motif batik Nusantara. Nih contoh batik Aceh tuh, ya. Ini dari Aceh tadi kan, berarti motif apa tadi? Batik tradisional, ya. Nah, cenderung warnanya gelap, ya. Coklat lah, hitam lah, ya. Nah, putih lah, ya. Ini batik Cirebon juga nih, ya. Ini batik Riau. Nah, ini motif parang rusak ini. Ya, ini parang rusak nih dari Solo. Kemudian batik Jogja nih seperti ini. Kalian boleh meniru seperti ini, ya. Batik Pekalongan, batik Tegal, ya, boleh, ya. Silakan kalian bisa mencontohnya. Bu, mau ambil dari internet contohnya, boleh, ya. Nah, silakan nanti bisa dibuat. Nah, ya. Nah, anak-anak, jangan lupa dalam membuat batik, buku gambarnya terlebih dahulu diberi garis tepi. Ya, silakan nanti lihat tugasnya ada di Classroom. Bu Santi sudah posting di Classroom, ya. Silakan dikerjakan dengan baik, ya. Dan juga yang rapi, ya, dalam mewarnai juga, ya. Bebas, boleh mau cat basah, cat kering, bebas, ya. Mau pakai teknik basah, teknik kering, bebas. Cat air ataupun krayon, pensil warna, ya, bebas, ya. Oke anak-anak, selamat melanjutkan pekerjaan kalian. Yang bagus, ya, membuat motif batiknya, ya. Oke anak-anak, selamat belajar. Bye.